Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Kematian dan kehidupan adalah dua sisi yang saling berkaitan. Ibaratnya mata uang, kita tidak bisa terima mata uang sisi kiri lalu menolak mata uang sisi kanan. Demikian juga, kita tidak hanya bisa menerima kehidupan lalu menolak kematian. Walaupun kita pura-pura tuli ketika Tuhan Allah panggil, tetap Tuhan Allah akan memaksa bahwa kita harus mendengarkan Dia panggil untuk kembali. Tidak ada satu orang manusia pun yang dapat menolak panggilan Tuhan. Tapi sebagai orang beriman, kurang lebih 2 hari sebelum beliau meninggal, keluarga meminta untuk memberikan minyak suci. Sebenarnya janjinya malamnya, hanya karena rumah ada tamu, lalu sudah sampai tengah malam, akhirnya tunda besok paginya. Minyak suci adalah bekal rohani. Minyak suci bukan supaya orang mati cepat. Minyak suci adalah minyak memberikan penguatan. Kalau tidak sembuh secara fisik, minimal dia dapat kekuatan rohani untuk menghadap Allah di surga. Maka minyak suci sangat penting untuk orang Katolik. Ketika ada anggota keluarga yang sakit berat, wajib hukumnya meminta minyak suci. Bahkan masih di Singaraja untuk tentara-tentara yang tugas ke medan-medan yang berat atau naik pesawat, boleh minta minyak suci. Karena apa? Kita tidak tahu. Siapa tahu di sana engkau tidak kembali lagi. Ada sesuatu yang membahayakan nyawamu, maka engkau sebagai seorang Katolik wajib menerima minyak suci sebagai bekal rohani. Hari itu, maka Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kematian adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan. Orang bijak katakan bahwa setiap sesuatu yang sudah bernapas dan lahir ke dunia, serentak pada saat yang sama dia menjadi cukup tua untuk meninggal. Artinya meninggal tidak kenal usia, mau usia berapa hari, berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, tidak kenal itu. Meninggal adalah sesuatu yang pasti. Mau kapan, itu yang membedakan kita. Nenek tadi malam mau tanya keluarga, kurang lebih 80-an lah, karena tidak tahu persis kapan lahirnya. Maka romo ganggu lahir pada waktu musim hujan, musim panas, atau musim apa. Tapi tentu bahwa dengan umur yang sekian lama, nenek meninggalkan iman sebagai harta yang paling penting. Maka untuk semua anak, cucu, cicit yang ditinggalkan, ikutilah apa yang nenekmu ajarkan. Lakukanlah apa yang nenekmu ajarkan yang menurutmu baik, yang engkau bisa pegang, jadikan sebagai modalmu untuk menjalani kehidupan. Saya tanya frater katakan bahwa nenek ini tipe orang yang tidak mau merepotkan orang. Selama dia masih bisa bekerja, dia akan berusaha sendiri. Dia tidak mau menjadi beban untuk orang lain. Itu satu cara pengajaran untuk anak cucu cicit yang harus dipegang, bahwa jangan engkau menjadikan hidupmu sebagai beban untuk orang lain. Selama engkau punya tenaga, punya kaki, tangan sehat, lakukanlah sebisamu. Jadilah orang yang mandiri. Itu yang harus kita pegang dari apa yang diajarkan nenek. Sehingga dengan itu nenek sungguh-sungguh menunjukkan waktu romo memberikan minyak suci, saya pikir bahwa umurnya masih agak panjang. Karena dia bisa doa. Dia bisa tanggap sekali apa yang kita katakan.
menikah, tentu kami semua mencintaimu, kami semua menyayangimu. Selamat jalan, bawalah doa-doamu, kami semua menghantarkan engkau. Tuhan kiranya membuka jalan yang lebar masuk ke dalam kebahagiaan kekal di surga. Dan suatu saat nanti kita akan bertemu kembali di kehidupan abadi di rumah kekal di surga bersama dengan seluruh anggota keluarga yang sudah lebih dulu dipanggil menghadap Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.